selamat siang. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Semoga dalam keadaan yang berbahagia selalu ya Bu ya. Bu, sebelumnya perkenalkan saya Yogi, yang nanti sebagai host dalam acara podcast sharing alumni yang diadakan oleh teman-teman dari Mahkamah. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Yi karena kerendahan hatinya telah berkenan hadir dan membantu kami sebagai pembicara dalam acara podcast ini. Sebelumnya Bu, sebelum kita memasuki membicarakan dan juga mendiskusikan mengenai tema yang sangat menarik tapi juga sedikit sensitif terkait dengan kekerasan seksual di kampus, khususnya UGM, izinkan saya sedikit membacakan track record dari Bu Yi Kan saya yang dikenal dan memiliki perhatian khusus gitu dan mendalami isu-isu terkait dengan hak-hak asasi perempuan dan juga kesetaraan gender yang belakangan memang dinilai menuai ketidakadilan di masyarakat. Bernama lengkap Ibu Sri Wiyanti Ediono, bergelar SHLM PhD atau diakrab disapa juga dengan Bu Yi, merupakan seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dari Departemen Hukum Pidana. Beliau juga memiliki background sebagai aktivis perempuan. Beliau adalah Ketua Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di UGM dan juga Pokja Zero Tolerance terhadap kekerasan dan perundungan HPU UGM. Beliau juga pernah menjabat sebagai komisioner di Komnas Perempuan dan juga peneliti di Komnas HAM. Beliau melakukan riset dan juga banyak menulis, salah satunya adalah buku Women's Empowerment in Indonesia. Bener Bu ya? bener ya? 100% benar. Serta masih banyak pengalaman, jabatan, dan juga karya-karya lain yang tidak mungkin dapat saya sebutkan satu persatu. Bu Yi, kenapa memilih mendalami isu-isu gender dan kesetaraan terkait perempuan? Wah, itu pertanyaannya sulit. Tapi saya coba jawab ya. Saya pikir memang sejak masih kuliah ya, saya sudah mulai berinteraksi dengan sebuah lembaga yang fokusnya pada isu perempuan dan anak di Yogyakarta ya. Jadi sejak semester 5 kalau nggak salah tuh saya sudah berinteraksi dengan para aktivis perempuan yang ada di Jogja, dan kenalnya sebetulnya ketika berinteraksi di Visipol ya, dengan pers mahasiswa juga. Nah di situ saya dikenalkan di luar dari lingkungan UGM. Nah sejak itu memang saya sudah tidak bisa lepas lagi, karena waktu kuliah itu saya belajar tentang gender, saya belajar tentang problem-problem perempuan di pedesaan ya, saya belajar tentang gender dan Islam, bicara tentang hak-hak perempuan ya. Jadi itu kayaknya melekat deh. Ketika saya lulus itu secara otomatis saya mencari organisasi yang memang menangani atau yang kaitannya dengan LBH, dan saya mendapatkan rekomendasi untuk bekerja di LBH APIK, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Sejak saat itu udah nggak bisa lepas lagi, mulai dari LBH APIK, akhirnya ke Komnas HAM, Komnas Perempuan, peneliti tentang isu pemberdayaan perempuan, dan sekarang terdampar di Fakultas Hukum UGM. Yang diajarkan juga mata kuliahnya Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Victimologi. Ya udah koplo itu Mas. Ya. Berarti memang jodohnya di situ Bu ya? Iya, memang passionnya di situ ya. Apa perasaan dominan dari Bu Yi berkecimpung dalam dunia ini Bu? Ya nanu-nanu ya perasaannya ya, karena di satu sisi ini isunya tentang kita, isunya tentang perempuan, isunya tentang, karena saya punya anak, sekarang anak saya ya, kakak saya, adik saya, sepupu saya, rekan-rekan saya, sekarang mahasiswi saya. Jadi memang isu yang sangat dekat dengan keseharian kita, karena memang problem-problem perempuan itu masih ada terus. Sejak saya masih kuliah sampai sekarang, isu pelecehan seksual saat itu sudah diangkat loh, pada tahun 1994, 1995 pelecehan seksual itu sudah mulai diangkat. Sekarang kita masih melihat bahwa problem yang sama masih muncul. Jadi di satu sisi itu passion, tapi di sisi lain memang ada pertanyaan bahwa ini problem-problem ini kenapa masih terus ada ya. Jadi tapi di sisi yang lain
saya juga mulai merasakan kegembiraan ya, karena kalau dulu kita bicara tentang isu perempuan tuh orang menganggap kita aneh. Ini apa sih? Dia siapa sih? Berarti dia benci laki-laki ya. Apalagi kalau kita bilang kita mengangkat isu feminisme, wah udah langsung orang, wah ini bertentangan dengan agama, dia tuh pasti perempuan yang liar dan tidak baik-baik. Jadi capnya sangat kuat ya, mengangkat isu gender itu capnya sangat kuat ya. Sekarang masih ada tapi tidak seperti dulu ya. Nah sekarang itu banyak sekali anak-anak muda, remaja, bahkan anak SMA itu saya tahu ya, beberapa murid SMA meminta saya untuk mengisi materi di SMA-nya mereka, bayangkan ya. Jadi ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta gitu ya. Itu luar biasa. Jadi perhatian anak-anak muda, generasi muda itu semakin banyak. Nah itu yang membuat saya senang. Sekarang ini kelihatannya isu gender sudah mulai mendapatkan perhatian ketimbang pada masa lalu ya. Kami seperti kita yang mengangkat isu gender dianggap orang yang bermasalah. Gitu ya. Berarti memang ada keinginan dari Budi gitu ya. Kenapa sih masalah ini ada terus gitu ya? Yeah. Meskipun di lain sisi sekarang udah mendapatkan angin segar karena sudah terjadi perubahan budaya yang awalnya memang menganggap sebagai sesuatu yang aneh menjadi sesuatu yang dianggap perlu untuk diselesaikan gitu ya. Saya ada sedikit data nih Bu. Kita masuk ke tema lah ya. Iya, silahkan. Jadi saya dapat data dari Komnas Perempuan dari tahun 2015 hingga tahun 2021, kasus kekerasan seksual merupakan kasus kekerasan gender yang paling banyak ditemukan, sebanyak 87%. Nah, ironinya paling banyak ditemukan di kampus. Dari 35 kasus itu telah menarik sebanyak 15 dosen. Tanggapan Bu gimana? Ya, data itu data yang valid ya. Data itu sangat mungkin terjadi. Dan saya yakin itu benar. Ya, karena sekarang ini di hampir semua universitas tidak ada yang imun dengan kekerasan, termasuk kekerasan seksual di kampus ya. Tidak ada satu kampus pun yang tidak ada kekerasan seksualnya. Ini masalahnya lebih pada ada mekanisme pelaporannya atau tidak, kalau dilaporkan ditangani atau tidak. Karena memang ada sebelumnya, apalagi ya 3-4 tahun yang lalu, itu sangat umum terjadi. Kalau ada pun kasus terus dilaporkan, malah yang melaporkan itu dianggap bermasalah ya, malah yang dilaporkan itu ditekan dan bahkan sebenarnya tidak boleh melanjutkan kasus lebih lanjut. Jadi saya merasa itu benar adanya. Oke Bu, perguruan tinggi gitu ya dikenal sebagai institusi yang memang tingkatannya lebih tinggi karena memang memiliki orang-orang yang ahli gitu ya, memiliki tingkat intelektualitas yang lebih tinggi dibanding tingkat institusi sebelumnya. Jadi apa sih Bu yang menyebabkan kok marak gitu ditemukan kasus kekerasan seksual di kampus gitu, bahkan beberapa melibatkan oknum dosen gitu Bu? Memang apakah karena faktor biologis tertentu kah atau memang ada orientasi yang berbeda gitu Bu? Saya kira ini secara teori ya, secara teori kalau kita bicara kekerasan apapun, ya tidak hanya kekerasan seksual ya, tapi kekerasan itu selalu kaitannya dengan kekuasaan ya. Jadi faktor yang sangat subur untuk terjadinya kekerasan itu kalau memang selalu ada ketimpangan kekuasaan. Nah di kampus itu sudah pasti karena di kampus ini ada banyak hierarki kekuasaan ya, mulai dari dosen kepada mahasiswa, dosen ke tendik, tendik ke mahasiswa, mahasiswa kepada mahasiswi. Itu hierarki kekuasaan yang berbasis bisa jadi senioritas, junioritas, posisi ya, yang biasanya sering disebut dengan kekuasaan berbasis kelas. Kekuasaan kan tidak hanya berbasis kelas, ada lagi yang berbasis gender, laki-laki terhadap perempuan ya, ada lagi berbasis usia, yang usianya lebih tua senior dengan yang lebih muda. Nah di kampus itu bisa juga terjadi lapisan relasi kekuasaan, udah perempuan muda mahasiswi ya berhadapan dengan kakak seniornya.
yang laki-laki, atau bahkan berhadapan dengan TND, atau bahkan lebih parah lagi, bukan lebih parah, tapi pada kenyataannya kan memang relasi ada dosen dengan mahasiswa. Nah ini relasi-relasi ini kalau kita analisis itu sangat mungkin terjadi kekerasan. Dengan adanya relasi itu sudah pasti dimungkinkan ada kekerasan. Nah ini yang perlu kita pahami. Jadi di mana ada relasi-relasi yang hierarki, maka disitulah potensi kekerasan ada. Bukan berarti ada kekerasan, tapi potensinya. Nah, tinggal potensi ini kita sadarin atau tidak. Kalau kita sadar bahwa ada potensi ini, maka kita melakukan upaya-upaya untuk menciptakan supaya potensi ini tidak terjadi, dicegah. Ya, misalnya dengan menyeimbangkan kekuasaan itu. Bagaimana caranya dengan menyeimbangkan kekuasaan? Dengan membuat cara kalau ada orang yang, dengan bahasanya kalau orang hukum, membuat perlindungan bagi orang yang rentan. Nah, gitulah contohnya. Jadi sudah pasti sangat mungkin. Di dunia kerja juga. Ya, di dunia kerja itu ada atasan, bawahan, senioritas. Di fakultas, di universitas juga sama. Nah, kampus itu tempat belajar, tapi juga tempat kerja. Kayak saya kan saya bekerja di sini. Ya, saya punya atasan lagi. Saya punya rekan kerja yang berbeda jenis kelamin. Ya, saya termasuk yang junior di antara yang senior. Nah, itu sangat mungkin. Berarti memang bahwa salah satu dasarnya gitu ya, memang adanya relasi kekuasaan yang berbeda gitu. Iya. Nampaknya juga ada gium yang terkenal itu tidak hanya berlaku gitu dalam sistem pemerintahan. Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Kemudian Bu, mungkin banyak teman-teman yang juga kurang paham gitu ya. Apa sih yang dimaknai sebagai kekerasan seksual secara umum, Bu? Oke, jadi memang kan kekerasan seksual itu ada dua kerangka sebetulnya. Saya tidak mendefinisikan tapi menyatakan apa saja yang bisa masuk ya. Ada dua kerangka. Yang pertama itu biasanya kekerasan terhadap tubuh seseorang. Tapi gini ya, kalau tubuh itu kan bukan hanya fisik ya, tapi juga batin, pikiran ya. Jadi ketubuhan itu satu. Yang kedua itu kekerasan terkait dengan reproduksinya. Jadi tidak selalu benar kalau kekerasan seksual misalnya kalau megang harus ke alat reproduksinya, enggak. Tapi ke tubuh itu juga termasuk. Jadi menyerang atau menggunakan atau melakukan sesuatu terhadap tubuh seseorang dan alat reproduksinya ya, yang menimbulkan rasa tidak nyaman, tidak aman, penderitaan, kesakitan ya. Jadi ada dampak ya, melakukan sesuatu yang memberikan dampak dan memang arahnya adalah kepada tubuh dan seksualitas orang tersebut. Oke Bu, mungkin kita masuk lebih spesifik lagi Bu ya. Sebagaimana tadi telah dikatakan Gigi gitu ya, memang bahwa banyak kasus-kasus kekerasan di kampus yang mungkin dari segi penanganan ataupun pencegahannya bermasalah gitu Bu ya. Aku ada data lagi Bu, dari Kemendikbudristekdikti itu menemukan bahwa melakukan survei 79% dosen di seluruh Indonesia dilakukan terhadap 79 perguruan tinggi di 20 kota, menemukan bahwa hampir 79% dosen itu mengakui bahwa memang ada kekerasan seksual di kampus mereka. Cuman ironinya 63% dari mereka itu tidak melaporkan Bu. Nah, bagaimana Bu I melihat kondisi ini? Saya kira itu sangat mungkin ya. Jadi gini, kita tahu tapi kita nggak tahu pasti apa kejadiannya ya. Jadi misalnya mungkin saya tahu apa yang terjadi di kampus ini, saya dapat informasi tentang A, B, dan C ya, pernah melakukan sesuatu atau ada indikasi bahwa tanda kutip berinteraksi dengan mahasiswa misalnya ya, tapi kita nggak tahu pasti apa yang terjadi. Nggak ada juga yang ketika kita tanyakan nggak ada yang ngerti juga. Jadi kadang-kadang tahu itu bukan tahu yang sebenarnya juga. Tahu itu bisa jadi dapat informasi juga, tapi informasinya itu pating sliwer gitu ya. Bukan exactly what is happening ya, apa yang sudah terjadi. Nah itu kan memang berarti kita juga hati-hati ya. Saya pun akan menyatakan tidak akan melaporkan
yang sifatnya masih belum jelas kan gitu. Tapi kalau memang sudah benar terjadi, kita dengar langsung dari orangnya, nah itu mungkin pasti akan diproses. Jadi sangat mungkin, ya kan, tahu itu belum tahu pasti, tahu itu belum tentu pernah melihat langsung, tahu itu belum tentu pernah mendengar langsung ya. Nah yang menjadi penting adalah kalau para dosen tahu langsung, apalagi dari mahasiswanya, dan tidak melakukan apa-apa, itu yang menurut saya problematik ya, itu yang menjadi problem. Mungkin kita bisa masuk ke UGM sendiri juga, mengingat banyak kasus juga gitu ya. Nah di UGM sendiri gimana sih Bu cara penanganan kasus kekerasan seksual gitu? Karena dari kemarin kan ada kasus di HI juga, nah itu mereka ternyata di fakultas punya Visipol Crisis Center gitu. Jadi mereka memang menyerahkan ke fakultas dulu meskipun tidak melepas hubungan dengan pihak UGM gitu. Iya. Jadi sebetulnya UGM itu sejak kasus Agni, saya tidak tahu teman-teman tahu kasus Agni atau tidak ya. Kasus Agni itu kan terjadi 2018 ya. Nah kita sekarang sudah memiliki mekanisme yang ajak ya, terutama sejak adanya peraturan rektor nomor 1 tahun 2020. Nah, dengan keberadaan peraturan rektor 1 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan UGM, maka UGM membentuk yang namanya unit layanan terpadu khusus. Nah, unit layanan terpadu khusus inilah yang menerima laporan secara resmi ya, melalui website dan laporan email gitu ya. Nah biasanya kemudian kasus yang masuk ke ULT kemudian diproses dan ditangani, baik melalui pemeriksaannya. Kalau untuk orang yang dilaporkan itu namanya pemeriksaan oleh komite etik, dibentuk komite etik dan diproses. Dan kalau untuk korban itu pendampingan korban. Nah ini berjalan seperti itu ya, dari sejak peraturan rektor nomor 1 tahun 2020 sampai dengan Agustus 2022 lumayan jumlah kasus yang datang ya. Jadi artinya mekanisme itu mulai berjalan, tapi belum sempurna. Tapi baru September 2022 Rektorat membentuk Satgas, dan ini disesuaikan dengan peraturan Menteri Ristek Dikbuddikti nomor 30 tahun 2021. Jadi kita sudah punya ULT khusus, terus kita membentuk Satgas menyesuaikan dengan peraturan Menteri. Nah, dengan adanya Satgas ini makin jelas lah. Memang semua laporan terpusat di Satgas. Walaupun kita ya menyatakan kepada fakultas-fakultas tetap bisa penyintas atau korban melaporkan kasus di tingkat fakultas, atau bahkan melaporkan kasusnya di individual orang-orang tertentu. Tapi orang-orang tertentu yang ada di UGM ataupun unit ataupun sekolah ataupun prodi ya ataupun fakultas harus menyerahkan itu kepada Satgas. Nah, jadi termasuk kasus-kasus yang sudah ada yang datangnya ke fakultas diserahkan ke Satgas, nanti Satgas akan mengevaluasi ya ini penanganan korbannya dibutuhkan secepat seperti apa. Jadi penanganan korban awal itu ketika sudah ada langsung laporan kan langsung assessment ya. Dalam 1 hari, 1 kali 24 jam adanya informasi tentang kekerasan seksual, maka langsung kita lakukan assessment. Jadi assessmentnya ada assessment cepat, ada assessment biasa. Kalau assessment cepat ya kita tergantung kasusnya. Ada kasus yang memang harus segera dibawa ke dokter karena sudah kaitannya bukan hanya sudah kaitannya juga sudah pada luka-luka ya, jadi bahkan sudah langsung dibawa ke dokter. Atau ternyata kalau memang membutuhkan rumah aman ya, itu dalam waktu 1 jam itu kita bisa tuh langsung koordinasi jemput orangnya dan dibawa ke rumah aman ya. Jadi ada mekanisme penanganan cepat, tapi ada mekanisme penanganan biasa. Mekanisme penanganan biasa ini tidak urgent, tidak harus segera, tapi kemudian harus ditangani. Nah biasanya ini asesmennya agak lebih panjang, 1-3 hari. Nah itu laporan loh Mas ya. Dari proses laporan, baru kan asesmen tadi, dari asesmen baru kita tangani berdasarkan kebutuhan korban. Nah dari situ baru kita
lihat ini ada indikasi yang jelas. Yang pertama kita nggak usah peduli dulu ini benar terjadi atau tidak. Pokoknya kalau ada kebutuhan mendesak dibantu aja dulu. Dia bilang saya merasa nggak aman, dibantu aja, masuk ke rumah aman dulu, ada yang dampingi. Nah dari diskusi baru ketahuan oh masalahnya. Jadi tadi itu ya ada pelaporan, nah ada assessment, ada langsung penanganan sesuai dengan kebutuhan, baru dari situ pemeriksaan. Pemeriksaannya ini kalau sudah dari hasil assessment kita melihat memang ada indikasi adanya kekerasan seksual, kita langsung membentuk yang namanya komite, ya, komite etik, kalau bahasanya peraturan rektor nomor 1 tahun 2020. Tapi kita sudah ada peraturan rektor nomor 1 tahun 2023 Februari. Nah, dirubah jadi komite pemeriksa. Ya, nah komite pemeriksa inilah yang akan menggali informasi dari penyintas. Kalau penyintas itu tambahannya, karena dia sudah di assessment, kan sudah dibuat kronologisnya, jadi dia lebih kepada dikonfirmasi saja. Tapi yang utama adalah saksi-saksi yang terlapor sendiri, digali informasinya. Bahkan kita melakukan pemeriksaan terhadap bukti, ya, mulai ada dokumen. Bahkan kita pernah melakukan pemeriksaan karena nih korbannya sudah menyatakan begini, yang terlapor bilang enggak saya enggak, pokoknya dia selalu membantah dan tidak mengakui apapun, pakai ahli forensik, ya. Dan ahli forensik itu yang kita memberi pertimbangan dan menganalisis secara forensik terhadap tubuh dan sebagainya, dan kemudian dari situ bisa disimpulkan sebetulnya memang terlapor ini menyatakan yang tidak sebenarnya. Itu menjadi dasar untuk kemudian memang dinyatakan bahwa apa yang dilaporkan oleh korban itu benar adanya. Nah, sampai seperti itu, Mas. Dan alhamdulillah ya, kita bahkan penanganan di UGM ini, penanganan cepatnya sudah berjalan, ya. Kita sudah ada rumah aman. Kita ada mekanisme psikologi, ya, jadi kan di Satgas sendiri ada psikolog yang melakukan assessment, terus kita ada unit konsultasi psikologi yang kita rujuk setiap kali penyintas itu kita pikir memang perlu penanganan yang lebih lanjut, kita langsung rujuk ke UKP, unit konsultasi psikologi. Bahkan kita sudah di UKP sendiri sudah menyiapkan modul untuk mandatory counseling untuk orang yang dinyatakan bersalah dan harus menjalankan skorsing, bersama dengan skorsing juga melakukan mandatory counseling. Itu kita sudah bangun sistemnya. Nah ini makanya saya senang teman-teman mengajak soal ini supaya saya juga dibantu untuk sosialisasi bahwa sudah jalan loh, ya, mekanismenya sudah jalan. Nah masalahnya kadang-kadang ada keterlambatan penanganan, terutama ketika sudah diproses dengan komite etik. Mungkin itu terjadi karena yang menjadi komite etik itu orang-orangnya sangat sibuk, apalagi kalau misalnya yang dilaporkan kan dosen atau misalnya profesor gitu ya, atau yang punya posisi tinggi. Itu kan yang harus menangani kan juga yang punya posisi tinggi, dan orang-orang tersebut biasanya orang-orang yang sangat sibuk. Nah itu yang paling tapi biasanya selalu bisa cari waktu untuk menangani, dan kemudian menurut saya, pengalaman saya selama ini, ya, siapapun yang kita nyatakan bersalah tuh relatifly menerima putusan. Dan skorsing yang sudah terjadi itu juga ada, mulai dari skorsing ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ya, tergantung kasusnya. Jadi jalan sih Mas kalau saya pikir, dan komitmen rektorat itu sekarang serius. Apapun yang kita butuhkan untuk penanganan kasus disediakan. Ya, jadi saya merasa bahwa sebagai Satgas, kalau di universitas yang lain itu nggak ada anggaran. Kita anggaran penanganan kasus itu di atas 1 miliar. Karena memang mahal menangani kasus. 1 kali konseling itu di atas 400.000. 1 kali mandatory counseling di atas 600.000. Pemeriksaan forensik itu jutaan. Kami beberapa waktu yang lalu itu menerima tagihan dari rumah sakit itu
sekitar 20 jutaan. Jadi itu mahal, penanganan kasus itu mahal. Tapi kita tangani ya. Cuma karena mahal itu energinya juga banyak, yang nangani kasus itu energinya banyak sekali. Maka memang sekarang ini kita tekanannya adalah gimana ya caranya mencegah. Nah, caranya ya untuk menyampaikan pencegahan itu yang sebetulnya harusnya lebih banyak kita lakukan. Jadi memang kalau di UGM sendiri Bu sudah sangat serius Bu ya untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual di kampus, sudah memiliki peraturan yang ajak dan juga tata cara pelaksanaan yang juga sudah mulai dilaksanakan dengan kendala-kendala yang tidak berarti seperti tadi yang Bu sebutkan terkait dengan kesibukan para ahli gitu Bu ya. Itu pun juga untuk kasus-kasus tertentu ya. Bu, mungkin apa upaya preventif gitu seperti yang tadi Bu bilang, memang bahwa yang penting sekarang adalah gimana cara pencegahannya gitu. Sejauh ini apa yang telah dilakukan UGM gitu ya untuk mencegah kasus-kasus kekerasan seksual di kampus dan juga mungkin rencana-rencana ke depannya gitu. Jadi yang pertama memang kita mendorong keterlibatan semua pihak ya, organisasi mahasiswa, pimpinan fakultas, prodi, unit untuk sama-sama membantu dalam mencegah. Nah, oleh karena itu sejak pendirian Satgas pada bulan September 2022, kita pada bulan Oktober itu melakukan semacam pelatihan first aid responder ya. Jadi sekitar 232 mahasiswi yang menjadi perwakilan dari sekitar 60 organisasi mahasiswa di UGM. Yaitu kita latih ya selama 2 hari berturut-turut supaya mereka tahu apa itu kekerasan, kalau kekerasan nanti bagaimana caranya penanganannya, apa yang boleh dan tidak boleh. Itu kita bahas termasuk perspektif gender itu seperti apa, maskulinitas itu seperti apa, kita sosialisasikan. Dan alhamdulillah dengan pelatihan itu relatively ya ada banyak pengetahuan baru, terutama yang kadang-kadang kan sering yang suka spill itu ya. Itu sekarang tidak lagi, tapi membawakan kasusnya ke Satgas ya. Jadi sehingga memang pelaporan di kita agak meningkat ya, karena sosialisasinya banyak. Kita juga sudah melakukan pelatihan kepada dosen dan tendik ya, jadi 2 batch juga untuk menjadi first aid responder. Dan telah ada sekitar 12 fakultas yang secara khusus melakukan sosialisasi kekerasan seksual di kampus masing-masing ya. Ini udah menarik. Dan terakhir ini besok saya akan memberikan materi untuk tendik sa-UGM ya, tentang kekerasan seksual. Dan yang terakhir kita sedang merancang program dengan BEM, dengan organisasi mahasiswa se-UGM itu untuk melakukan semacam roadshow ya, ke kampus-kampus, ke unit-unit mahasiswa. Dan sekarang sudah ada yang terbentuk namanya komunitas anti kekerasan, Kamaya ya, nanti saya tunjukkan ya. Itu ada, sudah membangun Facebooknya, dan kemarin kita sudah rapat, kita fasilitasi mau kegiatan apa saja yang mau dimungkinkan untuk sosialisasi, karena menurut saya sosialisasinya harus masif ya, harus semua pihak terlibat. Dan ini nggak bisa hanya Satgas. Nah, ini harus siapapun, organisasi manapun harus membantu dengan menginisiasi seperti mahkamah ini ya. Makanya saya senang sekali karena saya pikir ini penting sekali kalau ada informasi-informasi seperti ini. Berarti memang sosialisasi, pelatihan dan kunjungan-kunjungan sudah mulai marak diselenggarakan Bu ya, untuk menekan angka dan mencegah kasus kekerasan seksual. Semoga juga terjadi di Fakultas Hukum ya. Siap. Kita semua harus mengupayakannya. Dan gini ya, organisasi mahasiswa itu kan sering berganti ya. Nah, memang ini harus rutin karena tahun lalu kami sudah, sekarang kan sudah organisasi mahasiswa baru lagi, dan mereka minta lagi gitu ya untuk sosialisasi. Oh, kita senang aja. Jadi memang sosialisasi pun harus rutin. Dan kita sudah 2 tahun terakhir ini kan kalau orientasi mahasiswa baru sudah mengangkat isu kekerasan seksual, dan sudah ada modul MOOC ya,
sekarang ini setiap anggota mahasiswa yang mau KKN harus mengambil modul itu. Modulnya adalah gender, kesehatan reproduksi dan kekerasan seksual. Jadi harus mengambil modul itu. Kalau dia tidak ambil modul dan tidak dinyatakan lulus, nggak bisa ikut KKN. Nah itu sekarang kita sudah buat modulnya, sudah dimulai digunakan untuk yang KKN juga. Jadi lumayan lah bergeraknya pelan-pelan, tapi sudah semakin pasti dan sudah tersistem. Bu Iyi, sesi pembicaraan yang sangat menarik dengan Bu Iyi. Saya sendiri mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Iyi karena telah bersedia memberikan materi yang sangat menarik terkait dengan kekerasan seksual di kampus. Harapannya ke depan kita bisa melakukan sesi seperti ini lagi Bu, memberikan informasi kepada masyarakat luas dan memberikan pengetahuan bagi yang lainnya. Bu Iyi, terima kasih banyak Bu Iyi. Terima kasih kembali, semoga bermanfaat ya. Siap Bu, terima kasih Bu Iyi. Sama-sama.